warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope that you are okay. In this video, we will learn about human organ for 7th grade of bilingual class. In previous video, we talked about the plant organ. So, in this video, we will talk about human organ. The aim of the lesson, first, is describe the human organs. Second, describe the human organ system. Tujuan dari video ini kita akan belajar tentang organ-organ pada manusia serta fungsi dari masing-masing organ tersebut. Next, let's get started. Human organ. Mari kita bahas pengetahuan kita sebelumnya tentang bagian-bagian pada tubuh manusia. On your screen show the picture that describe the outer body of the human. Di layar kalian sudah ditampilkan bagian-bagian yang dapat diamati dari tubuh manusia. First is hair, artinya rambut, ya kita ingat-ingat lagi. Kemudian head, artinya kepala. Forehead, artinya kening atau jidat, ya. Eyes, artinya mata. Nose, artinya hidung. Mouth, artinya mulut. Chin, dagu. Ear, telinga. Neck, apa neck artinya? Iya, leher. Shoulder, artinya bahu. Chest, artinya dada. Kemudian elbow, artinya sikut. Forearm, artinya pergelangan tangan. Wrist, artinya ini nih, yang dapat memutar. Kemudian arm itu keseluruhan tangan. Hand is ini telapak tangan sampai ke foot. Coba silahkan diidentifikasi, silahkan dilihat gambarnya dan dihafalkan kalau kalian belum hafal. Nah, itulah bagian-bagian tubuh manusia yang dapat kita amati dari luar. Seperti pada tumbuhan yang mempunyai 4 organ utama, masing-masing dari organ ini memiliki fungsi. Misalnya tangan untuk menggenggam, kaki untuk berjalan. Bukan hanya menggenggam dan berjalan, tetapi jika organ tubuh manusia harus ditambahkan menggenggam yang baik-baik, melakukan hal baik dengan tangan, dan berjalan menuju tempat yang baik, begitu ya. Nah, dari sekian banyak organ tubuh yang dapat diamati, ternyata manusia itu tersusun dari bagian-bagian tubuh yang sangat kompleks atau rumit. Nah, seperti dilihat di layar, internal organs artinya organ-organ yang ada di dalam, tidak dapat diamati secara langsung. Mari kita coba hafalkan beberapa organ yang tidak bisa diamati secara langsung. The first is lungs. Lungs itu artinya lungs, paru-paru. Kemudian kidney. Kidney artinya ginjal. Kemudian urinary system, artinya sistem ekskresi. Kemudian reproductive system, artinya sistem reproduksi. Kemudian intestines. Intestines artinya, kalau lihat dari gambar apa nih? Usus. Kemudian pancreas. Pancreas artinya sama, pankreas. Kemudian stomach. Kalau dilihat di gambar seperti apa nih gambarnya? Iya, seperti lambung ya. Stomach artinya lambung. And then liver artinya hati. Jadi hati itu bukan seperti ini ya, tapi nih, gumpalan berwarna merah. Thymus dan thyroid. Nah, di sini ada yang disebut dengan urinary system atau sistem ekskresi dan reproductive system. Apa bedanya organ dengan sistem organ? Nah, organ itu hanya terdiri dari satu saja. But when the organ work together, ketika organ itu bekerja bersama-sama, misalnya hidung dan paru-paru. Hidung tempat masuknya udara, paru-paru tempat menukar oksigen dan karbon dioksida. Berarti hidung dan paru-paru bekerja sama. Nah, when the organ work together, itu disebut dengan
organ system atau sistem organ. Nah, itulah bedanya organ dan sistem organ. Kalau organ hanya satu bagian tubuh tertentu, sementara sistem organ itu terdiri dari minimal dua organ yang bekerja sama. Oke, next. Nah, ini when human organs work together in teams itu bekerja sama, intinya it's called organ system. Artinya sistem organ. Nah, ada beberapa sistem organ yang akan kita pelajari. The first is digestive system, yaitu sistem pencernaan. The second is circulatory system, artinya sistem peredaran darah. The third, respiratory system, artinya sistem pernapasan. The fourth, the nervous system atau sistem syaraf. Oke, kita akan bahas 4 dari sistem organ ini. Yang pertama, the digestive system. The organ that compose the digestive system are mouth, mulut. Okay. Kemudian salivary glands, artinya salivary glands itu adalah tempat keluarnya air liur, intinya seperti itu. Esophagus banyak juga yang menyebut food pipe, artinya tempat makanan yang telah dikunyah itu masuk ke dalam lambung. Jadi pertama di mouth, kita ketika makan sesuatu tentu saja dikunyah menggunakan bantuan lidah dan gigi, kemudian masuk ke esophagus. Nah, ketika mengunyah itu kita dibantu oleh air liur untuk mengencerkan makanan yang kita kunyah supaya nggak seret lah gitu ya. Kemudian makanannya masuk ke esophagus atau saluran makanan, masuk ke stomach. Stomach artinya lambung. Di lambung makanannya dicerna menggunakan asam lambung. Nah, setelah itu masuk ke small intestine. Ke sini nih, maaf, lihat. Dari esophagus masuk ke lambung, masuk ke small intestine. Nah, ketika mau memasuki small intestine, organ liver, hati, dan pankreas itu memproduksi enzim tertentu untuk membantu mencerna makanan, sehingga makanan itu sudah melewati liver, pankreas, dan gallbladder. Jadi makanan itu tidak melewati ini ya, hati dan pankreas. Oke, dari stomach masuk ke small intestine, ke usus kecil. Di usus kecil makanannya diserap, sari-sarinya. Kemudian setelah sari-sari makanan diserap, otomatis kan si makanan ada yang tersisa, artinya ada yang tidak diserap, maka masuk ke large intestine. Nah, di large intestine makanan siap untuk dibuang melalui rectum, kemudian anus. Oke, nah itulah secara umum, secara ringkas the digestive system. Next, the respiratory system, artinya sistem pernapasan. Nah, ini kurang lebih organ-organnya. Secara ringkas, organnya ada hidung, nose, kemudian nose masuk ke trachea. Nah, paru-paru itu ada 2, ada right, ada paru-paru sebelah kanan. Jadi ini ceritanya orangnya balik dari belakang layar HP kalian ya. Right lung, paru-paru sebelah kanan, dan left lung, paru-paru sebelah kiri. Jadi prosesnya udara masuk lewat hidung, kemudian masuk ke trakea, kemudian masuk dari trakea masuk ke left lung dan right lung. Paru-paru masuk ke left lung dan right lung. Paru-paru dibantu oleh paru-paru dilindungi oleh ribs. Ribs itu artinya tulang rusuk untuk melindungi paru-paru dan jantung. Oke, itu left lung dan jadi di paru-paru itu fungsinya adalah menukar oksigen dengan karbon dioksida. Karena setiap sel yang ada di tubuh kita, jadi tubuh kita itu tersusun atas sel-sel. Nanti kita akan bahas di bab 2. Dan setiap selnya itu setiap detik membutuhkan oksigen, sehingga
Ketika oksigennya habis di tubuh kita, maka oksigennya akan berubah menjadi karbon dioksida, dan karbon dioksida ini harus dikeluarkan untuk diganti dengan oksigen yang baru, gitu ya. Nah, ini silahkan dibaca organ-organ pada pernapasan. Kemudian ada circulatory system, artinya sistem peredaran darah. Jadi darah yang ada di tubuh kita itu berputar dari jantung ke kepala, ke tangan, ke kaki, dan ke seluruh tubuh. Kemudian balik lagi ke jantung. Kenapa harus diputar? Tadi kan dari proses pencernaan kita dapat nutrisi ya. Nutrisi, kemudian dari proses pernapasan kita dapat oksigen. Nutrisi dan oksigen itu nanti masuk ke dalam darah. Kemudian setelah masuk ke dalam darah diedarkan ke seluruh tubuh. Ingat tadi setiap sel itu membutuhkan oksigen. Selain oksigen juga membutuhkan nutrisi atau makanan. The organ of circulatory system first is heart. Heart itu artinya jantung, ya. Dilihatkan seperti ini. Heart artinya jantung. Jantung berfungsi memompa darah dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, di sini dituliskan vein dan artery. Vein itu artinya darah yang berasal dari saluran darah yang berasal dari seluruh tubuh, sementara artery itu saluran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Oke. Ada heart, vein, artery, dan capillary. Next, ada nervous system. Nervous system itu sistem syaraf. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, tentu ada, misalkan ini tangan digerakkan, tentu ada perintah atau command from the brain, dari otak. Nah, perintah dari otak ke tubuh yang akan kita gerakkan itu adalah tugas dari the nervous system atau sistem syaraf. Ada beberapa organ dari sistem syaraf. Yang pertama brain, otak, spinal cord. Spinal cord itu tulang belakang. Jadi tulang belakang itu sangat rawan ya terhadap pergerakan tubuh, sehingga hati-hati dengan tulang belakang, terutama tulang ekor. Jadi tulang belakang itu dari mulai sini leher sampai ke dekat anus ya. Jadi hati-hati, banyak sekali syaraf pada tulang belakang. Kemudian ada peripheral nerves, artinya syaraf, dan ada indera. Misal kita memegang panci yang panas oleh indera. Nah, indera ini nanti berupa kulit ini nanti menyampaikan informasi ke otak. Nanti otak menerima informasinya, kemudian otak mengirimkan sinyal apa yang harus dilakukan oleh tangan. Tentunya secara refleks tangannya harus lepas, begitu ya. Brain, spinal cord, peripheral nerves. Itu adalah organ-organ pada sistem syaraf. Questions. Tadi sudah kita bahas 4 sistem organ. Ingat perbedaan organ dan sistem organ. Organ hanya satu per satu, sementara sistem organ itu setiap organ itu bekerja sama. Okay, the questions. First, look at the diagram of digestive system. Lihat tadi gambar dari sistem pencernaan. Silahkan tuliskan organ-organ yang dilewati oleh makanan. Tadi sudah dibahas ada beberapa organ yang tidak dilewati oleh makanan. Oke, jadi sekarang silahkan tuliskan organ apa saja yang dilewati oleh makanan. Itu pertanyaan yang pertama. The second one, some of the food you eat is not broken down into tiny particles in digestive system. Ada beberapa makanan yang kalau kita makan, itu mohon maaf ya, kalau kita makan keluarnya masih dalam bentuk yang sama, artinya tidak dicerna oleh tubuh. Kenapa ya beberapa makanan tidak dapat dicerna oleh tubuh? Coba kalian berikan pendapat kalian. Kenapa beberapa makanan tidak bisa dicerna oleh tubuh? Itu pertanyaan nomor 2. The third, pertanyaan ketiga, explain how nerves help the different organ in the body to work together. Bagaimana syaraf
membantu organ yang berbeda dalam tubuh untuk bekerja sama. Misal tadi tangan dengan kaki misalkan, tangan dengan kaki. Bagaimana ya syaraf membantu tangan dengan kaki untuk bekerja sama? Ingat ya tadi di nervous system ada brain dan spinal cord. Nah dari indera dapat informasinya ke otak memberikan sinyal berupa tugas apa yang harus dilakukan oleh organ. Itu pertanyaan nomor 3. Number 4, why do all cells in the body need oxygen? Tadi Bapak uraikan bahwa setiap sel yang ada dalam tubuh itu memerlukan oksigen. Kenapa setiap sel memerlukan oksigen? Nah, silahkan dicari tahu. The 5th, yang nomor 5, describe the function of the lungs. Jelaskan fungsi dari paru-paru. Oke, 5 pertanyaan silahkan dijawab. Okay, that's the explanation about human organ and human organ system with the question that you have to answer. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.